Lukas pasal 2 ayat 8-20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, berita sukacita, berita kelahiran Tuhan Yesus yang disampaikan oleh malaikat-malaikat dari sorga, diberitakan pertama kepada yang dianggap orang-orang kecil, yaitu para gembala. Kita tahu gembala itu adalah kebanyakan orang-orang yang tidak kaya. Gembalanya bukan pemilik ternak. Gembala-gembalanya orang-orang kecil kalau ukuran dunia. Tapi justru berita Natal ini pertama-tama Tuhan suruh kepada malaikat-malaikat ke para gembala ini. Dan gembala ini pada waktu itu sedang menggembalakan domba-dombanya di padang Efrata, yang areanya disebut Migdal Edar. Apa itu Migdal Edar? Itu dalam bahasa Ibrani atau bahasa Israel. Kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah menara domba-domba. Kenapa dinamakan Migdal Edar atau menara domba-domba? Ada ceritanya kronologisnya demikian. Pada waktu dulu, waktu zamannya Bapak Yakub Bapak Yakub ini mempunyai anak 12 yang akhirnya menjadi suku-suku Israel Mulai dari yang paling sulung Ruben, Simeon dan seterusnya sampai yang bungsu siapa? Benyamin Nah, Bapak Yakub ini kerjanya dulu adalah menggembalakan domba-domba. Jadi pada waktu itu ketika istri yang dia cintai yang bernama Rahel, kan istri Yakub ada 4 tapi yang paling dia cintai si Rahel ini. Rahel itu adalah bahasa Ibrani bahasa Yahudi. Kalau bahasa Indonesia artinya domba betina. Jadi kalau orang yang bernama Rahel itu artinya domba betina bukan domba jantan, domba betina. Pada waktu Rahel melahirkan anak, pertama anaknya bernama Yusuf. Yang kedua adiknya Yusuf dikasih nama Benoni.
Ben-Oni. Jadi biasa disebut Benoni. Yang kasih nama Benoni ibunya si Rahel. Artinya anak yang membuat saya menderita. Benoni, anak laki-laki yang membuat saya menderita. Kenapa dia kasih nama Benoni? Karena waktu dia melahirkan dalam kesakitan sekali. Bahkan dia sampai meninggal ya. Jadi Rahel kasih nama Benyamin itu Benoni. Kenapa sampai nama Benyamin? Karena Yakub tidak setuju. Dia tidak mau anaknya punya nama anak yang bikin penderitaan mamanya ya. Jadi Bapak Yakub mengganti namanya bukan Benoni lagi tetapi Benyamin. Artinya anak laki-laki keperkasaanku. Jadi Benyamin itu bagus artinya ya, anak laki-laki yang kuat perkasa ya. Nah, itulah sejarahnya ya. Dan ketika Rahel istri tercinta Yakub meninggal, dia buat kuburan dan kuburan Rahel itu didirikan satu menara atau tugu ya. Kalau di Jakarta ada Tugu Monas ya itu. Jadi sebagai peringatan. Tapi ini namanya tugu atau menara domba-domba. Kenapa demikian? Karena Rahel kan artinya domba betina ya. Jadi untuk mengenang istri tercintanya, di makam atau kuburan dari istri terkasih yaitu Rahel, ibunya Yusuf dan Benyamin ya, Yakub mendirikan sebuah menara yang kalau bahasa Ibraninya Migdal Eder atau menara domba-domba. Jadi ketika Yakub menggembalakan domba-domba, dia pasti duduk-duduk lihat itu menara, mengenangkan istri yang tercinta Rahel yang sudah meninggal itu. Dan cerita Migdal Eder ini pada waktu Yusuf kakaknya Benyamin ya, waktu dibuang oleh kakak-kakaknya ke sumur, kemudian usul dari Simeon Yehuda agar lebih baik dijual, Yusuf dijual kepada kaum Ismail, artinya orang Arab ya, pedagang-pedagang Arab. Dan dibawa ke Mesir kan, kita tahu ceritanya dia dibawa ke Mesir akhirnya. Yusuf waktu lewat di kuburan mamanya yang bapaknya bangun menara menara domba, Yusuf singgah di makam ibunya, makamnya Rahel, dan dia menangis telungkup di makam itu. Dia menangis memanggil ibunya. Mama, mama, kenapa saya jadi menderita begini? Saya dibuang di sumur oleh kakak-kakakku dan saya dijual sekarang dan saya tidak tahu mau dibawa kemana oleh pedagang Ismail ini atau orang-orang Arab ini. Jadi Yusuf menangis sejadi-jadinya, mengeluh nasibnya kepada mamanya yang sudah meninggal ya. Dan menurut cerita legenda Yahudi, mamanya ya tentu dengan izin Tuhan ya menampakkan diri, dan mamanya yang sudah meninggal ini berkata, anakku Yusuf, jalani saja semua penderitaan ini karena ada rencana Tuhan yang besar untuk keluarga kita, bahkan untuk bangsa kita. Nah, disitulah Yusuf jadi kuat. Jadi ketika dia mengalami penderitaan selama perjalanan, dia sering dipukul ya oleh pedagang-pedagang Ismail, orang-orang Arab ini suka memukul si Yusuf. Dan ketika sampai di Mesir, dia difitnah lagi oleh istri Potifar sampai masuk penjara. Tetapi Yusuf sudah dikuatkan ketika dia bertemu ibunya yang sudah meninggal ya. Yaitu dia ingat pesan ibunya. Makanya banyak kita tetap tidak tahu ya kenapa Yusuf kuat. Padahal dia ingat pesan mamanya, jalani saja anakku Yusuf karena ini rencana Tuhan bagimu. Ada sesuatu rencana yang besar untuk menyelamatkan keluarga kita. Dan ternyata kita tahu kemudian Yusuf menjadi penguasa tertinggi di Mesir. Ya, orang kedua setelah Firaun. Jadi luar biasa ya. Itu salah satu cerita Migdal Eder atau menara domba di mana Yusuf pernah menangis. Kedua, cerita kedua, ketika bangsa Yehuda atau bangsa Yahudi dibuang ke Babilonia oleh Raja Nebukadnezar ya pada waktu itu.
di mana ada Daniel, ada Sadrak, Mesak, Abednego di dalamnya. Ketika mereka liwat ini kuburannya Rahel di Migdal Eder, itu terletak di kota Ramallah. Kota Ramallah sekarang tempat pertempuran antara pasukan IDF bangsa Israel dengan teroris Hamas di Ramallah. Disitulah kuburannya Rahel ini. Jadi pada waktu bangsa Yehuda dibuang ke Mesir, bangsa Yahudi, dua suku ya, bukan dibuang ke Mesir, ke Babilonia, karena dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar, dan dibawalah bangsa Yahudi ini dibuang ke Babilonia. Dan sebelumnya 10 suku, yaitu bangsa Israel di sebelah utara, dibuang ke Asyur oleh Raja Tiglat-Pileser III. Itu 10 suku dibawa ke Asyur. Asyur sekarang negara Iran ya. Disitulah 10 suku. Kemudian ibu kotanya yang nama Samaria, Raja Asyur yang nama Tiglat-Pileser III menaruh rupa-rupa bangsa di situ. Makanya ibu kota Israel Samaria waktu itu terjadi percampuran darah. Makanya di zaman Tuhan Yesus orang Samaria itu dimusuhi oleh orang Yahudi ya. Itu akibat tindakan dari Tiglat-Pileser III, Raja Iran ya, Raja Asyur. Nah sekarang waktu bangsa Yahudi 2 suku, 10 suku tadi bangsa Israel, kemudian ketika Babilonia menyerang Asyur, tersebarlah 10 suku itu, sehingga 10 suku Israel itu tersebar ke seluruh dunia. Bahkan ada di Indonesia, ada di Maluku, ada di Timor, di Sabu, ada di Manado. Itu 10 suku ceritanya ya, itu sejarahnya. Kemudian kita kembali ke 2 suku ini, suku Yehuda dan Benyamin yang dibuang ke Babilonia. Ketika mereka lewat di kota Ramallah, tempat kuburannya Rahel di Migdal Eder ini, bangsa Yahudi di situ singgah meratap ya, meratap di Ramallah ini, menangis mereka. Dan ini terulang lagi pada waktu Tuhan Yesus lahir. Apa? Raja Herodes membunuh bayi-bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Itulah disebut ada tangisan di Ramallah ya. Nah, ini adalah pengulangan bangsa Yahudi ketika mereka dibuang ke Babilonia, liwat di kuburan Rahel, mereka menangis sejadi-jadinya, meratapi nasib mereka dibuang ke Babilonia. Nah, di situ kita belajar ya, kalau kita tidak taat sama Tuhan, Tuhan akan bertindak tegas. Bangsa pilihannya saja dibuang ke Babilonia, bangsa pilihannya dibuang ke Asyur, karena mereka tidak taat, mereka menyembah dewa-dewa, sudah berkhianat sama Tuhan ya. Kita kembali di pembacaan kita tentang gembala-gembala di padang Efrata. Letaknya itu mereka menggembalakan domba di Migdal Eder ini ya. Jadi pada waktu gembala-gembala ini sedang menggembalakan domba-domba, malamnya sunyi, gelap ya, belum ada lampu zaman itu ya. Tiba-tiba langit menjadi terang sekali. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari? Ada seorang malaikat muncul. Maka gembala-gembala ini ketakutan ya. Karena di malam gelap tiba-tiba sinar terang. Ada seorang malaikat Tuhan yang turun dari sorga. Mereka gemetaran semua ya. Ini gembala karena ketakutan. Tetapi apa kata malaikat itu? Janganlah takut, karena aku memberitakan kabar baik bahwa hari ini lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Apa itu kota Daud? Bethlehem. Ya, Bethlehem itu kalau bahasa Indonesia artinya rumah roti. Ya, jadi Bethlehem itu rumah roti. Karena di Bethlehem itu banyak dibuat roti ya. Asalnya di Israel itu roti yang terbaik di Bethlehem ya. Jadi disebut rumah roti. Jadi malaikat itu berkata, jangan takut karena hari ini sudah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan.
Dan tandanya kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan terbaring dalam palungan. Itu tandanya bayi itu. Padahal ini juru selamat ya, raja atas segala raja. Palungan itu adalah tempat makanan dan minumannya hewan-hewan di kandang binatang itu. Disitulah Tuhan Yesus lahir. Jadi Tuhan Yesus yang sekarang adalah raja atas segala raja, bukan lahir di rumah bersalin yang mewah, padahal dia bisa ya, dia seorang raja di atas segala raja. Tetapi dia lahir di kandang domba yang hina. Dan yang pertama diberitakan kelahiran Tuhan Yesus, para gembala. Yang menurut kita kadang-kadang salah persepsi ya. Para gembala itu orang kecil, orang miskin. Padahal kalau kita perhatikan di Alkitab, gembala-gembala itu seperti Abraham. Abraham itu seorang gembala ya. Terus Ishak gembala, Daud gembala. Dan kita ingat Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus gelarnya apa? Gembala yang baik. Jadi sebenarnya gembala itu adalah pekerjaan yang sangat terhormat. Nah, apa hubungannya dengan gembala yang di padang Efrata? Gembala yang menjaga domba, terus malaikat muncul yang mengatakan jangan takut. Hari ini lahir juru selamat, Yesus Kristus Tuhan, di atas palungan, di tempat makanan, minuman, dan tempat melahirkan binatang. Di situ Tuhan Yesus lahir ya. Jadi sudah di kandang binatang, di tempat makanan, minuman, dan tempat induknya domba melahirkan. Disitulah Tuhan Yesus lahir. Dan kemudian dibungkus dengan kain lampin. Apa itu kain lampin? Kalau zaman sekarang, kalau bayi baru lahir pakai loyor atau gurita, itu kain lampin ya. Swaddling kalau bahasa Inggris. Swaddling clothes. Kain, baju lampin sebenarnya. Artinya baju untuk bayi yang baru lahir. Dan apa reaksi para gembala? Mereka bersuka cita. Dan kemudian mereka lihat bukan lagi satu malaikat. Ribuan malaikat, mereka bernyanyi. Jadi malaikat pintar-pintar menyanyi ya. Mereka berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini saya ingat lagu waktu masih dulu ya. Muliakanlah, ini lagunya ini ya. Muliakanlah Tuhan Allah. Nah, itu lagunya malaikat ya. Waktu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Nah, kemudian setelah itu malaikat itu hilang semuanya. Artinya mereka kembali ke sorga. Dan apa yang dibuat oleh para gembala? Apakah mereka diam-diam? Sudah dingin kan malam-malam, tadi ketakutan lagi. Mereka bisa bilang gini, sudahlah, nanti besok saja baru kita pergi lihat itu bayi yang baru lahir, juru selamat itu. Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari. Reaksi para gembala ini patut kita contoh. Mereka langsung bereaksi. Mari kita cari bayi yang baru lahir itu yang disampaikan para malaikat. Dan kemudian mereka dengan sukacita berlari-lari mencari kandang domba. Mereka kan gembala jadi tahu, yang dibungkus kain lampin. Dan di atas palungan berarti tempat minumnya domba-domba ini. Kalau ada domba betina mau melahirkan, melahirkannya juga di palungan. Kasihan Maria ya, seperti seekor domba. Melahirkan di atas palungan. Makanan, tempat makan, minumnya domba. Dan tempat melahirkan domba-domba di itu palungan. Disitulah Maria melahirkan, Bunda Maria melahirkan. Dan disitulah juru selamat kita, Raja atas segala raja lahir ya. Kenapa begitu Bapak Ibu? Artinya Tuhan Yesus yang begitu kaya, yang punya alam semesta ini, dia yang ciptakan alam semesta. Dia menjadi miskin, lahir di kandang domba, di atas palungan, bukan di rumah sakit yang mewah. Dia menjadi miskin supaya kita anak-anaknya menjadi kaya ya. Itu maksudnya ya. Kemudian kita lihat lagi. Ketika para gembala ini sampai di kandang domba, kandang dombanya berbentuk goa ya. Jadi kalau kita lihat, biasa gambar-gambar itu ada gembala datang menghadap
Yusuf dan Maria dengan bayi Yesus. Kadang-kadang digambar pondok ya, sebuah rumah pondok. Salah itu. Yang betul goa, berbentuk goa. Karena kandang domba itu goa, bukan kalau kita lihat di gambar-gambar kartun Natal seperti rumah ya, ada atapnya. Bukan. Kandang domba itu di Israel goa, sebuah goa. Ya, jadi tidak ada atapnya karena goa ya, tidak ada pintu lagi karena goa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, para gembala mencari dan mereka tahu pasti di salah satu kandang domba ini di Bethlehem. Jadi mereka juga waktu mengembalakan domba Migdal Eder itu lokasinya kira-kira 10 km dari kota Yerusalem. Kenapa mereka mengembalakan dekat kota Yerusalem? Karena domba-domba yang mereka gembalakan itu akan dipakai oleh imam-imam di bait Allah untuk korban bakaran. Jadi itu pekerjaan seperti gembala-gembala itu adalah pekerja-pekerja bait Allah di lapangan. Dan domba-domba itu khusus untuk persembahan korban bakaran, terutama pada hari raya Paskah ya. Itu domba-domba itu yang dikorbankan, yang digembalakan oleh para gembala ini. Nah, kita kembali lagi dalam cerita, waktu gembala-gembala sampai di goa tempat Tuhan Yesus dilahirkan, mereka melihat bayi itu digendong oleh Maria. Ini biasa kita lihat di kartun Natal ya. Dan para gembala itu menceritakan sama Maria, Yusuf, dan kalau menurut bacaan Alkitab ini ada juga orang lain hadir. Mungkin tetangga-tetangga di sekitar situ dengar ada bayi lahir, mereka datangnya. Jadi bukan cuma gembala, ada bapak mamanya Tuhan Yesus yaitu Yusuf dan Maria, ada juga tetangga-tetangga yang dekat di kandang domba, ada di situ melihat si bayi. Dan gembala-gembala ini ketika mereka masuk, mereka bersujud karena mereka tahu ini juru selamat, Raja Damai yang lahir, seorang raja ya. Dan mereka menyembah dan mereka menyampaikan sama Yusuf, Maria dengan orang yang ada di kandang itu bahwa ini pesan malaikat. Hari ini lahir juru selamat yang kita tunggu-tunggu. Semuanya heran. Jadi yang pembawa berita itu gembala yang menurut kita orang-orang kecil ya. Itu yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil ya. Dan selanjutnya orang-orang di kandang domba semua heran kecuali Maria. Dikatakan di sini Maria diam saja sambil menyimpan rahasia ini di dalam hati. Karena dia tahu ya, sebelumnya malaikat Gabriel sudah bicara sama dia ya waktu dia baru hamil. Dan kemudian Bapak Ibu, para gembala pulang dengan sukacita mengembalakan dombanya kembali. Tetapi saban mereka ketemu orang di jalan, mereka beritakan, teman-teman, hari ini sudah lahir juru selamat yang kita tunggu-tunggu, Mesias. Kami tadi terima berita dari malaikat sorgawi, kejadian supernatural ya. Malaikat dari sorga turun memberitakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus ya. Sekarang apa artinya buat kita ya, yang hidup di zaman sekarang, duta-duta Kristus di akhir zaman. Yang pertama kita lihat, Tuhan malah memakai orang-orang kecil untuk memberitakan Injil. Jadi tidak ada alasan kita mengatakan, wah saya bukan tamatan teologi ya Opa, saya bukan pendeta, saya bukan majelis. Ini gembala apa? Mereka cuma menggembalakan domba di padang. Tapi Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Dan mereka jalankan dengan baik. Jadi marilah kita kompak, kita setia taat pada Tuhan. Kita memberitakan Injil kepada siapa saja seperti para gembala itu. Yang kedua, mereka bukan tunggu-tunggu, sudahlah, habis malaikat kembali ke surga, besok saja ya, ini sudah tengah malam, sudah capek, lebih kita tidur dulu. Tidak Bapak Ibu, mereka langsung berespons. Nah ini pelajaran buat kita ya. Mungkin warlot, Opa ini ada pasien, ada yang mau dilayani, nanti saja deh, tunda-tunda. Kalau kita lihat para gembala, mereka tidak menunda. Begitu Tuhan suruh, pergi. Ketemu itu bayi Yesus, mereka pergi. Jadi kita juga kalau ada perintah dari Tuhan untuk melayani sesama kita, jangan tunda. Karena kita tahu juga kalau tertunda-tunda, kuasa gelap akan menguasai orang itu.
Ya, ini kita banyak pelajaran kita dapat dari gembala ini ya. Jadi jangan tunda-tunda kalau ada pelayanan yang kita harus lakukan. Dan yang ketiga, setelah mereka ketemu Tuhan Yesus atau setelah kita melayani Tuhan, kita bisa pulang dengan sukacita seperti para gembala. Mereka memuji-muji Tuhan karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Begitu juga kita ya Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah kita berhasil dalam melayani, kita mendoakan orang, kita memberitakan Injil, kita menyembuhkan orang, kita mengusir setan-setan, kita bisa pulang dengan memuji-muji Tuhan. Kita lihat gembala ini orang sederhana ya, orang miskin katanya, tapi mereka di mata Tuhan luar biasa ya. Mari kita contohi cara gembala ini ketika menerima pesan dari Tuhan melalui malaikat, yaitu pergi cari bayi Yesus. Kita juga kalau ada pesan Tuhan, layani sesamamu, jangan tunda-tunda. Kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan kuat kuasa Roh Kudus, sesuai talenta kita. Dan setelah selesai, kita boleh memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Itulah makna dari pemberitaan firman tentang gembala-gembala di padang Efrata ini, di tanah Yudea Israel. Semoga pesan firman Tuhan menjelang hari Natal yang tinggal 8 hari lagi ini, hari Senin 25 Desember 2023, tinggal 8 hari ya. Marilah kita sambut hari raya Maulid Tuhan Yesus, hari kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, sambil menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu peristiwa pengangkatan. Pesan Tuhan, kita berjaga-jaga sambil berdoa, supaya waktu Tuhan datang, kita mengalami pengangkatan. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari dan tim Warlot di rumah. Kita jumpa lagi. Pada siang ini kita menyambut Natal. Apa yang tadi Opa sudah bawakan, saya tambahkan sedikit mengenai dalam menyambut Natal ini kita berbicara mengenai gembala, para gembala. Saya hanya menambahkan, menyempurnakan untuk pengertian gembala-gembala. Kata gembala kita bawa kehidupan kita, pembacaan pikiran kita, kenapa Tuhan waktu menyatakan kelahirannya melalui para malaikat dibawa pada gembala, ya, bukan raja, bukan satu orang yang terhormat ya, yang kita sebagai manusia kadang-kadang memikirkan hal yang demikian ya. Padahal Tuhan Yesus adalah seorang raja yang bakal raja lahir di dunia. Tapi kenapa Tuhan datang memberitakan itu melalui gembala? Saya tidak jauh menyatakan pengulangan yang Opa katakan, tapi saya sebagai kata gembala ya, bukan raja ya. Gembala, arti gembala sebagai manusia adalah yang dikatakan tingkat sosial yang di bawah ya. Tetapi kalau dibawa dengan kata gembala pada zaman ini adalah suatu yang terhormat, menggembalakan. Seorang gembala pasti di bawahnya ada domba-domba. Saya tidak berbicara mengenai domba, tapi saya melihat dari kata gembala. Kalau saya renungkan di situ, kenapa Tuhan katakan di sini gembala? Ya. Gembala itu sebenarnya ada di situ hati. Kita memikirkan tingkat sosial gembala saat ini, waktu itu kehidupan sosial yang di bawah. Tetapi kata gembala itu kalau dicerna pada saat ini itu sangat terhormat karena membawa domba. Domba saat ini artinya ada orang. Domba itu domba yang dipimpin.
Sekarang kalau dibawa ke saat sekarang pengertiannya ada jemaat, ya, ada domba. Jadi pengertian kata gembala di sini saya bertitik beratnya di hati, ya. Hati seorang gembala. Dan Tuhan kita tahu, nyatakan Tuhan Yesus adalah seorang gembala. Dan kita katakan cerita pada siang hari ini gembala. Di situ saya renungkan yang Tuhan berbicara kata gembala, saya bertitik tolaknya di hati. Bagaimana hati seorang gembala? Saya percaya Bapak Ibu, saya tidak berbicara jauh hati seorang gembala. Saya tahu Bapak Ibu di rumah bisa mencerna ini. Gembala, dan malam itu mereka lagi berkumpul di malam yang gelap. Ya. Tiba-tiba datang malaikat. Saya tidak ulang, kita semua tahu ceritanya. Tiba-tiba suasana terang. Kita bawa cerita ini di dalam kehidupan kita pada zaman ini. Hati gembala, tiba-tiba muncul suatu nyanyian besar dari para malaikat. Ternyata di situ berita yang bersukacita. Tuhan datang menyatakan kegembiraan sukacita pada gembala. Saya renungkan di situ hati. Coba kita bawa keadaan ini yang dititik beratkan, dititik tolaknya adalah hati. Kita renungkan hati gembala. Di situ ada mau berkorban. Di dalam segala hati gembala, kalau kita aplikasikan dalam arti gembala itu tidak melihat waktu. Ya, itu hatinya. Tidak melihat sesuatu tingkat kehidupan sosial. Apa yang dia ditugaskan, dia melihat dombanya. Saya tidak panjang di sini, pasti Bapak Ibu di rumah tahu ini. Hati seorang gembala. Di situ ada rasa pengorbanan. Rasa kasih yang luar biasa. Ya. Bagaimana mereka memelihara hati gembala itu. Di situ saya renungkan, Tuhan melihat di situ. Kenapa? Karena Tuhan datang pertama di gembala. Tuhan melihat hati itu. Hati seorang gembala. Di situ ada kerendahan hati. Ada rasa. Satu hal yang bisa mengumpulkan domba-dombanya. Dan domba-dombanya bagaimana gembala bisa membuat hatinya itu dimiliki oleh domba-dombanya. Dan dombanya merasa memiliki. Di situ ada hati. Dan Tuhan mengatakan saya adalah gembala. Seorang gembala. Bapak Ibu di rumah, ini menjadi titik tolak. Saya renungkan dalam-dalam kenapa Tuhan bawa beritanya di pertama kedatangannya di dunia melalui gembala-gembala. Karena gembala-gembala kalau dibawa dengan sekarang, disitulah tempat semua masalah domba-dombanya, yaitu kita yang di gembala yang menggembalakan domba-domba. Di situ masalah. Setiap gembala bisa tahu kemana domba-dombanya, bisa memelihara domba-dombanya. Bisa merasa memiliki domba-dombanya. Domba pun merasa memiliki seorang gembala. Bapak Ibu, kita renungkan di dalam ini sedikit berat,
Tapi di situ ada penyangkalan diri yang luar biasa. Mari kita buat diri kita adalah hati seorang gembala. Karena di situ Tuhan melihat, Tuhan dengan begitu hebatnya datang menyatakan, aku datang ke dunia melalui gembala. Kalau kita dibawa pada zaman sekarang, marilah kita bawa hati gembala. Hati gembala di dalam apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Gembala seorang gereja, gembala satu persekutuan kah? Tapi itu gembala. Yang saya mau tekankan ini hati. Bukan status. Kalau status kita katakan aku seorang gembala, kadang-kadang sudah melenceng dari apa sebenarnya. Sebenarnya saya mau katakan Tuhan mau lihat hati kita. Karena hati kita hati seorang gembala, maka Tuhan tidak segan datang menyatakan dirinya. Di dalam hati seorang gembala, Tuhan sangat berkenan. Banyak hal Tuhan berbicara melalui hati seorang gembala. Apa yang tidak bisa diterima, yang tidak dilihat secara mata dunia, Tuhan berikan. Malaikat bertempik sorak. Sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang supernatural. Itu didengar oleh para gembala yang mempunyai hati gembala kalau dibawa zaman sekarang. Seorang gembala yang benar-benar gembala, banyak hal kita bisa dapat pribadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bawa pribadi Tuhan itu waktu kita menggembalakan domba-domba yang sudah dipercayakan kepada kita. Bapak Ibu sekalian, teman-teman di rumah, saya mau katakan, inilah hati seorang gembala. Kepercayaan Tuhan bagi seorang gembala punya tugas. Kalau kita nalarkan sebagai manusia itu berat, sangat berat. Karena warna Tuhan harus keluar dari hati kita. Tidak status. Kalau orang kenal dari status, kita bangga. Kadang-kadang itu terjadi. Tapi waktu menjalankan hati gembala, kita berusaha, tapi kadang-kadang manusia kita datang. Ada satu saya renungkan sendiri. Tuhan datang dengan para malaikatnya. Kalau kita punya hati gembala, maka Tuhan datang. Begitu dengan segala kemegahannya di dalam kerinduan kita. Ya, kita duduk, kita merenungkan. Tapi yang bertitik tolak di hati kita, di situ Tuhan datang. Saya membawa berita cerita gembala ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan lebih fokus adalah hati. Mari kita kalau Tuhan percayakan kita menjadi seorang gembala, bawalah hati kita. Saya ulang lagi di situ, hati seorang gembala. Di situ ada kasih yang luar biasa, ya. Ada tugas yang luar biasa untuk membawa domba, mengenal Tuhan, mengenal Sang Gembala. Karena di dalam gembala itu sendiri keluar semua hati Tuhan, karakter Tuhan, pribadi Tuhan. Ya. Karena kita mewakili Tuhan. Tuhan katakan, aku pergi ke surga, tapi aku memberikan rohku tinggal di dalam kehidupan. Sebagai anak-anak Tuhan, kalau roh Tuhan sudah tinggal di dalam kita, maka otomatis itulah hati gembala. Dan lebih luas lagi, tidak harus selalu gembala, tapi sekarang anak-anak Tuhan adalah gembala. Membawa
orang yang belum mengenal Tuhan melalui hati kita dan terpancar di kehidupan kita. Maka orang lain yang belum mengenal Tuhan adalah seorang gembala, itu keluar dari kehidupan kita. Itu luas Bapak Ibu. Mari kita renungkan apa yang kita baca siang ini. Itu membawa perenungan yang dalam sekali. Yang paling sedikit sulit dan perjuangan adalah hati. Saya ulang-ulang di situ. Karena kami menjalankan misi tugas yang Tuhan berikan pada kami. Yang kami perjuangkan adalah hati. Tidak gampang Bapak-bapak Ibu, tapi dia gampang kalau dengan Roh Kudus. Membawa hati gembala, saya ulang-ulang, itu tidak gampang. Itu ada penyangkalan diri yang luar biasa. Ya. Hati gembala mau menerima segala ini dengan segala kerendahan hati. Di dalam kerendahan hati seorang gembala yang dia lihat bukan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang sesuka hatinya, mau melayani sesuka hatinya yang dia rasa itu menguntungkan, tidak. Kadang-kadang tidak menguntungkan, itu pun hati gembala harus turun. Itulah penyangkalan diri. Mari kita bawa cara kita menyangkal diri kita berat, tetapi kita tujukan mata kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus seorang gembala, bagaimana dia korbankan dirinya di salib. Berat Bapak Ibu. Karena di situ penyangkalan diri yang luar biasa. Saya dan kami sekeluarga coba untuk menjalankan ini. Dan saya katakan itu sulit. Sangat sulit mengembalakan 1-2 orang yang dipercayakan. Itu saja ada pengorbanannya yang luar biasa. Apalagi seorang gembala status sekarang yang harus mengembalakan beberapa orang. Ada gereja, ada persekutuan. Tapi itu mudah kalau kita bersama Tuhan Yesus melalui karya Roh Kudusnya dia bekerja. Bapak Ibu, keadaan kita hari zaman ini, akhir ini adalah zaman akhir. Hal-hal ini sangat Tuhan inginkan ada di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah tunjuk kita sebagai seorang gembala, Tuhan sangat ingin dan sedikit keras Tuhan menuntut kita untuk menjadi seperti dia seorang gembala. Saya ulang-ulang katakan bahwa hati gembala benar-benar harus punya kerendahan hati. Maka semua apa yang Tuhan berikan nanti sesudah dia menilai kita, maka kita akan menerima seperti gembala di padang. Sesuatu yang luar biasa. Tiba-tiba datang bernyanyi, itu tanda sukacita. Kenapa para gembala waktu dikatakan pergi, kamu akan menjumpai seorang bayi lampin. Di cerita firman ini tidak ada kata tunggu dulu. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau Tuhan sudah menjamah kita, maka sukacitanya itu kita tidak lihat waktu. Sukacitanya datang menerangi hati kita. Dan gembiranya luar biasa. Sampai keadaan malam pun mereka tidak rasa. Karena kalau Tuhan menjamah, tidak ada yang bisa menahan. Tidak ada kata jangan dulu. Itu gembira sukacita. Marilah kita mempunyai hati gembala. Tuhan akan datang dengan kita. Tuhan akan tidak segan menyatakan dirinya. Tuhan yang menilai kita. Kita hanya mengikut apa yang dia mau. Apa yang dia inginkan dari kita. Apa yang dia sudah tugaskan dan kita jalankan sesuai apa yang kita mau. Kita taat, kita tunduk. Tetapi itu bisa berjalan kalau kita rendah hati. Dan kita rubah kehidupan kita menjadi kehidupan Tuhan, yaitu karakter Tuhan. Tuhan tidak menuntut kita sempurna Bapak Ibu, tapi kita tahu kita harus sempurna. Mungkin 1-2 level kita berusaha, tapi seterusnya Tuhan aku tidak mampu.
Tuhan tahu kehidupan kita. Tuhan tahu perjuangan kita, yang Tuhan mau lihat apakah kau mau. Dan kita katakan aku mau. Dan kita berjuang. Dan untuk tingkat selanjutnya berat Bapak Ibu. Tapi Tuhan melihat di situ, Tuhan yang ambil semuanya untuk menyempurnakan. Kita tidak bisa. Tapi jadi itu saya katakan, hiduplah selalu dengan Tuhan, dengan karya Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan tidak memilih siapa, tapi Tuhan mau anak-anaknya yang percaya kepadanya. Maukah kamu seperti aku menjadi hati seorang gembala? Supaya saat aku memberi kamu tugas hati gembala diberikan kepada domba-dombanya. Dan domba-dombanya mengenal kita sebagai gembala, kita pun mengenal mereka. Terjadilah satu persekutuan. Itu tidak bisa diganggu oleh iblis. Iblis mau menjatuhkan, tapi kalau kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak bisa iblis kalahkan. Karena di dalam persekutuan, hubungan kita di situ dijaga oleh perisai kita adalah kuasa darah Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, teman-teman di rumah, zaman kita zaman akhir. Pakai hati Tuhan ini, kita berjalan menunaikan tugas yang sudah Tuhan berikan. Dengan sukacita, maka kita akan menemukan luar biasa pesan Tuhan datang dengan cerah sukacita yang luar biasa, seperti para gembala malam itu. Mendengar malaikat bertempik sorak, bernyanyi bersukacita. Mereka tidak ada lagi kata malam, takut. Mari kita bawa hati kita, dan Tuhan dengan sukacita datang setiap hari, bukan waktu tertentu saja. Karena Dia sudah nyatakan dirinya, kita terima Dia dengan sukacita. Sampai di sini saja Bapak Ibu saya bisa bawakan. Kiranya Roh Kudus lebih memberikan pengertian lebih dalam lagi. Mungkin kata-kata saya atau susunan kalimat saya tidak sempurna, tapi saya percaya Tuhan sempurnakan, karena ini pesan Tuhan pada hari ini. Kiranya menyambut Natal, hati seorang gembala Tuhan mau bawa untuk lebih lagi di dalam peringatan menyambut peringatan kelahirannya. Hanya itu, Tuhan memberkati, sampai kita jumpa di minggu depan. Maranatha. Amin.